Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 September 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ya. Jadi ini geraknya XAU sih belakangan ini cukup gila sih ya, bisa saya katakan gila. Kemarin 2 hari tidak ada bikin video, semoga nggak pada nyariin ya. Karena kemarin sempat ada hari raya juga di Bali, jadi tidak sempat bikin video. Sekarang karena sudah santai, bisa bikin lagi ya. Oke, jadi kemarin terakhir yang saya share di grup adalah setelah saya buat analisa harian ya. Itu memang kalau dilihat market kemarin itu kan stay di atas 2615 ya. H4 stay di atas 2615, H1 juga stay di 2615 ya kan. Dia sempat break di bawah 2615, kemudian naik lagi tutup di atas 2615. Jadi ini bisa dikatakan tidak valid untuk bisa nge-sell di sini ya. Dan harga terus bergerak naik melewati psikologi 2650 juga, dan ya lewat semualah ya. Terus kemarin di grup kan ada saya katakan pada saat saya hari Rabu atau hari Selasa, kayaknya ya Selasa sih seharusnya itu ada saya bilang kalau marketnya itu cenderung membuat rising wedge. Kenapa? Karena kalau dilihat setiap harga itu naik banyak langsung diturunkan cepat, naik banyak diturunkan cepat ya. Contohnya kayak kemarin di sini, ini naiknya naiknya susah-susah dibanting turun, naiknya susah-susah habis itu dibanting turun, naiknya susah-susah dibanting turun. Sehingga kemarin ada kemungkinan saya bilang itu adalah market bisa membuat yang namanya rising wedge. Ya, market bisa membuat yang namanya rising wedge di sini. Jadi kalau digabungkan ya, nih, market itu kemungkinan bisa membuat rising wedge yang ada di sini. Kemarin mana lagi ya? Seharusnya sih di sini. Ya, kayak gini rising wedge-nya. Nah, ketika dia berusaha untuk break di rising wedge, dan kebetulan juga dari Selasa itu ada news ya. Hari Selasa itu ada berita kalau nggak salah adalah apa itu hari Selasa? Consumer confidence, yang dimana ini dropnya luar biasa, diikuti oleh Richmond Manufacturing Index juga dari minus 19 ke minus 21. Ini consumer confidence dari 105 ke 98, turun di bawah 100 ya. Di bawah 100 ini kalau nggak salah terakhir itu di 30 April 2024. Sehingga yang semula saya ini adalah rising wedge, yang saya juga berpikiran bisa nge-buy on the dip ya, antara retest 2600, retest 2595 itu kan ya pupus sudah harapannya. Karena kalau saya ngelihat ini rising wedge dan rising wedge-nya di break ya, di break seperti ini, saya sih nggak nge-buy juga. Saya nggak nge-buy juga ya. Jadi kemarin literally karena marketnya ini ya, karena marketnya ini bergerak kayak begini, saya better itu sebenarnya break ke bawah, retest ini, baru saya nge-buy di sini. Itu. Jadi kalau ada potensi rising wedge kayak gini, saya juga nggak mau nge-sell. Saya better ketika dia break, habis momentumnya rising wedge ke bawah, baru saya nge-buy. Tapi karena ini tidak jadi rising wedge-nya, ya, ini marketnya malah langsung lompat ke atas, rising wedge-nya nggak jadi, harga langsung bergerak naik. Jadi saya nggak nge-buy juga. Dan itu juga kalau nggak salah dari Selasa ada kelanjutan ketegangan dari Timur Tengah ya, apa itu Lebanon sama Israel kalau nggak salah ya, sehingga ya ngebus XAU sedikit. Walaupun kalian bisa lihat target saya sih itu sebenarnya sudah hampir kena ya, target saya itu sebenarnya sudah hampir kena, karena kalau dilihat ini kan all time high sekarang itu di 2670. Jadi setiap hari itu adalah all time high ya, setiap hari adalah all time high. Apakah hari ini kita bisa all time high lagi? Well, let's see. Ya, jadi sekian dulu sedikit curhat untuk kemarin ya. Tidak sempat nge-buy. Jadi bagi kalian yang pakai konsep strateginya itu adalah retrace dulu baru nge-buy, retrace dalam baru nge-buy di area demand kayak gitu. Kayak saya ini kan jujur dengan kondisi seperti ini, ekstrim yang pergerakannya itu bisa dikatakan ekstrim, jujur tidak bisa nge-buy. Ya, kenapa? Kalau dilihat setiap harga itu naik, dia cuma breakout, retest kayak gitu. Jadi kalau kalian yang style tradingnya itu breakout, retest atau enggak breakout untuk continuation nge-buy terus ya, ini bagus. Tapi kalau saya yang ketika nge-break
retrace pakai Fibonacci, cari area demand yang terdekat, kemudian baru nge-buy di sana, itu jujur tidak bisa. Ya, makanya saya katakan kalau kalian itu trading dengan berbagai macam strategi itu it's okay. Karena setiap pergerakan itu pasti ada kayak konsepnya. Jadi kalau kalian trading dengan style SMC, kalian pakai istilah break of structure di sini, kalian itu nge-buy di area resistance become supportnya, kalian langsung buy stop di atas ketika break dan sebagainya, it's okay, nggak masalah. Makanya saya katakan strategi apapun di dunia seperti ini itu works, asalkan kalian tahu bagaimana strateginya tersebut ya, dan bagaimana untuk mengaplikasikan strategi tersebut. Jadi yang kalau biasanya saya share itu kan ketika ingin nge-buy ya tunggu ketika break benar-benar resisten, kemudian retest dan sebagainya. Kalau mau nge-buy di bawah, tunggu harga retrace ke bawah, cari area demand, support yang kuat, terjadi pembalikan baru nge-buy. Tapi kalau kayak gini ekstrim naiknya, jujur saya nggak nge-buy. Walaupun saya kehilangan momentum banyak di sini kan dengan harus nge-buy terus ya it's okay, nggak masalah gitu kan. Jadi saya better kehilangan momentum karena sekali lagi ya tidak ada yang tahu masa depan. Kita itu hanya bisa memprediksi, tidak bisa pasti 100%. Ya, tidak bisa 100%. Walaupun di sini saya juga prediksi itu market sampai 2676, 2675 gitu kan, walaupun sampai 2700, ekstrim sampai 3000 ya itu kan hanya prediksi aja. Tidak bisa dikatakan 100% benar. Ya, jadi jangan sampai kalian bilang 100% benar market itu bahkan turun atau bahkan naik ya, tidak seperti itu konsepnya. Oke, hari ini hari Kamis seperti biasa kita ada berita unemployment claim ya nanti malam dan juga ada final GDP. Untuk final GDP di sini nanti malam durable goods order itu dulu sebentar. Durable goods order diperkirakan ini dropnya parah ya, dari 9,9 ke 2,2. Kemudian GDP growth rate finalnya adalah dari 1,4 diperkirakan naik ke 3%. Wah, ini ekstrim juga. Kemudian core durable goods order diperkirakan juga akan naik dari minus 0,2 ke bener ya? Oh ya, dari minus 0,2 ke 0,1. Berarti benar ini dia. Ini. Dari mana dia tadi kok hilang? Nih, minus 0,2 ke 0,1. Kemudian GDP price index diperkirakan akan turun, pengangguran mingguan diperkirakan akan naik, continuing jobless claim-nya diperkirakan akan naik, core PCE prices finalnya diperkirakan akan turun, PCE prices-nya diperkirakan akan turun. Jadi ini diperkirakan turun semua ya, dari durable goods, kemudian core durable goods, kemudian ini data-data yang jelek nanti malam ya diperkirakannya. Untuk nanti malam data-data yang jelek itu adalah durable goods order dan juga core-nya, kemudian tingkat pengangguran dan juga core PCE dan juga PCE prices-nya. Itu yang bisa membuat USD melemah. Sedangkan untuk yang menguat itu adalah dari segi GDP growth rate. Karena kalau dibilang growth rate untuk pertumbuhan GDP untuk kuartal ketiga ya sekarang bulan September ya, kuartal ketiga diperkirakan akan naik dari 1,4 ke 3%. Nah ini sih yang bisa dilihat nanti malam ya. Ini sih kuartal kedua kan di 3%, diperkirakan juga akan naik dari 1,4 ke 3%. Ini kan sudah finalnya. Jadi semoga ini benar-benar naik di 3%. Jadi dengan demikian hasilnya itu bisa sedikit mix. Jadi kalau ini benar-benar nanti malam hasilnya merah semua ya, wah itu XAUUSD nggak karu-karuan dah. Saya nggak tahu deh bakal sampai mana itu all time high-nya. Mungkin sampai 2700 mungkin ya. Mungkin nanti malam itu. Dan juga nanti malam kita ada Fetcher Powell speech nanti malam itu di mana dia speech nanti ya. Nanti malam beliau ada speech tentang delivered pre-recorded opening remarks at the US Research Market Conference. Ini sudah direkam, jadi ini tidak live sih sebenarnya. Ini speak yang sudah direkam, jadi tidak ada live statement apapun. Ya, kemungkinan kata-katanya pastinya adalah untuk bahasa inflasi, suku bunga yang kemarin dipotong, dampaknya bagaimana ke ekonomi dan sebagainya. Ini pasti ada dampaknya sih ya. Tapi sebelum Powell speak ini kan jam 9.20, nanggung sekali di sini
ya. Sebelumnya nih setengah 9 WITA ya, setengah 9 WITA atau setengah 8 WIB. Ini jam setengah 10 WITA atau setengah 9 WIB. Oke. Nah, itu dari segi kalender. Sekarang kita analisakan ulang. Jadi bisa dikatakan setiap hari itu kita analisa ulang ya, karena naik terus soalnya setiap hari. Nah, kita mulai dari segi monthly. Kita monthly nggak mungkin ditutup bearish. Udahlah ya. Ini kita monthly punya lagi 4 hari sih. 4 hari nggak mungkin sih. Impossible market itu bisa turun 4 hari itu 1575 pip, kayaknya impossible banget sih ya. Ini pun kenaikannya ya total di bulan di bulan September ini kenaikannya adalah sebesar 8% ya, itu besar loh ya bulan September. Ini kalau dilihat persaingannya adalah seperti di 1 Maret 2024, kemudian seperti di bulan ini berapa persen sih sebenarnya? 8,04. Kalau dilihat dari segi bulan April juga 8% ya kan. Kemudian dari bulan apa ini? Ini bulan Juli 6,81. Jadi September sih kita bakal bullish ya. Bakal bullish banget. Jadi dengan demikian ini marketnya literally bullish nggak pakai obat. Ya, ini bakal sampai mana? Ini sudah ngelewatin semua. Ya, semua proyeksi ini sudah lewat semua. Jadi kalau kalian mau pakai proyeksi sekarang adalah mau nggak mau kalian pakai indikator pivot. Ya, itu untuk mengukur sampai mana resisten 1, 2, 3-nya. Jadi kalau diukur secara Fibonacci sebenarnya ini sudah nggak kelihatan sih. Ya, nih kalau kalian lihat ini marketnya sudah kena 2,272. Ya, nembus semua ya. 1,27 lewat, 1618 lewat, 200% Fibo lewat, sekarang 2272, 2618 di 2800, 300% itu ada di 2995, hampir ke 3000. Itu parah sekali memang ya. Jadi kalau diukur berdasarkan yang besar sekali ya, dari swing all time high di September 2011 sampai sekarang ini harganya sudah melewati 1618, mengejar 2780 ya di 200%, kemudian ya di 2,272 di 3000. Ini udah ekstrim sekali sih. Ini sudah ekstrim sekali. Jadi jujur ini kalau dicari marketnya sudah nggak ada obat sih. Ya, nggak ada obat. Coba saya ukur sekarang ya. Coba diukur ini maunya sampai mana ini? Sampai 3000 sih. Ya, jujur ini sampai 3000. Ini bisa sampai 3000 nih, 3045, 3200, 3500. Nggak tahu deh beneran kejadian atau enggak ya, tapi ini kan hanya prediksi aja ya. 3045 atau enggak 3000-an ya kan, kemudian 3280, kemudian 200%-nya di 3518. Itu 3500 gede banget sih. Dah, ya intinya itu masih gede sekali. Intinya kita di 2024 ini kalau dilihat secara tahunan ya gila sih. Jadi kalau kalian ada yang nge-buy dari break all time high di 1987 lebih tepat dari 2000, wah nggak tahu deh ada kalian yang nge-buy dari 2000 apa enggak sih. Itu kalau ada kalian yang nge-buy dari 2000 sampai sekarang itu kalian modal 0,01 aja, wih udah 100, modal sedikit udah hampir 1 M kayak kalian ini floatingnya nih ya. Ini sudah 6000 pip nih, 6343 pip. Gila sih kalau ada yang swing kayak gini ya, benar-benar gila sih kalau ada yang kalian nge-swing dari sini. Dari analisa saya di November 2023 nih, kalau ada yang nge-buy dan holding, wah jujur saya nggak kuat ya. Saya paling lama holding tuh palingan cuma 2 bulan 3 bulan sih, tapi kalau sampai berbulan-bulan gini hampir setahun ini gila sih ya, gila. Hebat sih kalian kalau ada yang holding dari harga 2000 sih. Modal 0,01, 6000 pip XAUUSD. Satu open posisi aja. Aduh, udah kaya kalian. Ya. Dari segi monthly positif banget kita itu ditutup bullish. Kemudian dari segi weekly tetap seperti biasa ini tidak berubah ya. Ini marketnya yang saya worry adalah ya sekali lagi ini apakah ekor ini cukup untuk market itu membuat kenaikan. Jujur
kurang kalau menurut saya ya. Menurut saya itu adalah kurang kalau market itu mau bergerak naik banget sebenarnya. Ya, tapi apa mau dikata ya kan, seperti yang sudah katakan, kalau market itu tidak menghendakinya turun sampai setengah dari body candle, sekali lagi setengah body candle kan berarti di 2600. Kemudian sepertiganya adalah di 2610. Ya kan, ini turunnya cuma berapa ini ya? Ini bisa dikatakan turunnya hampir 30%, bisa dikatakan 25% doang ya. Tuh, ini low paling rendah aja di bulan ini itu di 2614, hampir kena di 2610. Ini turunnya berarti ya 25-28% lah ya, bisa dikatakan. Kemudian market all time high lari ke atas gila-gilaan. Ya udah, walaupun memang saya prinsipnya adalah ngambil sepertiga ya, 30% yaitu di 2610 atau enggak setengah di 2600, 2602. Tapi kalau marketnya lari, ya udah. Ya, simple gampang. Kita masih punya waktu besok. Jadi kalau dilihat ini marketnya apakah ada potensial flip bearish untuk minggu ini? Jujur kalau mau flip bearish ini perlu keajaiban. Ya, saya nggak munafik banget. Kalau secara monthly flip bearish itu sudah impossible banget. Tapi kalau dari segi weekly-nya flip bearish masih ada chance, walaupun lagi satu hari ya. Cuma sisa besok doang. Ya, walaupun sisa lagi satu hari, memang ada chance-nya, hanya saja mungkin peluangnya kecil. Ya, mungkin cuma berapa ya? Jadi kalau dikasih rasionya itu palingan 2:8 sih ya. 20% ini marketnya bisa bearish. Katanya dia kalau terlalu sedikit 20 atau enggak 30% lah ya. Jadi 70-80% ini tetap akan ditutup bearish. Kalau ditutup bullish. Kalau 20-30%-nya itu adalah ditutup bearish. Karena kalau dilihat kalau turun sampai bawah itu memerlukan keajaiban sejauh 376 pip. Which is itulah kalau sisa lagi 1 hari 20 jam. Berarti sekarang harus ditutup di bawah 25.50 ya. Berarti sekitaran di 2645 atau enggak di 2643 tutup hari ini. Itu pun perlu ekstrim juga 100 pip ke bawah ya kan. Kemudian besok itu marketnya harus benar-benar bisa turun gila dari 2640, 2645 turun bawah sampai di 2620. Wah, itu nggak tahu sih. Ya, kalau ada yang memang sampai sana itu gila. Tapi sekali lagi, ini kan masih ada possible-nya. Kalau monthly memang saya tidak, itu udah 99% itu bullish monthly ya. Cuma dari segi weekly ini masih ada 20-30%-nya itu bearish. Nah, tidak menutup kemungkinan juga market bearish. Tapi kalau marketnya mau bearish ya ini luar biasa sih. Tapi kalau memang terjadi keajaiban lagi satu hari ini ya, flip bearish dan ditutup bearish, bahaya sih. Jujur bahaya. Karena kalau sampai ini ditutup bearish ya, begini candlenya merah dengan ekor atas yang panjangnya gila kayak begini ya. Kalau sampai tutup gini ada inverted hammer di weekly, bahaya jujur ya. Bahaya karena jarang banget kalian lihat inverted hammer di di weekly. Contohnya itu kayak di 15 Juli. Ya, 15 Juli ini inverted hammernya panjang sekali. Kemudian apa yang terjadi? Dari opening market retest sedikit, setengah ngambil ekornya, sepertiga ngambil ekor, kemudian turun ke bawah. Dari 2432 sampai 2353. 1000 pip turunnya. Ya, mantap sekali. Dan itu pun kalau memang marketnya mau menghendaki turun ya. Jadi ini weekly overall masih bullish banget. Tapi kalau dilihat ya, weekly sekarang itu pergerakannya sudah sejauh 567 pip. Ya, 567 pip. Lumayan ini ya. Jadi kalau ada yang hold buy dari awal hari Senin, wah itu kalian profitnya sudah ribuan ya, sudah ribuan banget. Tetap ya di sini ada yang namanya demand, tetap ada area demand di sini. Terus kalian mau sebut ini sebagai fair value gap juga boleh di sini ya kan. Itu. Ini tetap ini sebagai area demand. Kemudian ini sebagai resistance become support yang valid di weekly. Ya, ini analisa ini tidak akan berubah dari segi weekly ya, karena update-nya adalah tidak ada pergerakan yang signifikan market itu mau turun ke bawah ya. Tapi kalau dilihat dari segi weekly, karena ini kalau saya lihat jarang banget weekly itu
semenjak kita ya, jadi sorry, ini dari segi weekly ya, sekarang saya ubah ke dari segi daily. Kalau kita lihat terakhir di hari Kamis minggu lalu ya, Kamis minggu lalu atau hari Jumat deh kalau nggak salah ya, Kamis minggu lalu ya, sorry, kita ambil dari hari Jumat. Opening market di hari Jumat tanggal 19 September itu kan kita melihat yang namanya pemotongan suku bunga, sehingga ketika di hari Jumat opening market sampai kemarin itu marketnya gila banget rally-nya. Dari opening price di harga 2558 break di atas 2600 itu terjadi di hari Jumat ya. Di hari Jumat di hari Jumatnya itu break di atas 2600. Kemudian dari hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu itu kita sudah naik sejauh 1116 pip. Ini jujur ya, tidak ada koreksi yang berarti semenjak market itu opening di harga di tanggal 19 September di harga 2560 lah, let's say ya. Dari 2560 sampai 2570 itu sudah 1100 pip. Tidak ada koreksi yang berarti. Retest pun tidak ada di sekitaran 2600. Harusnya ini marketnya melakukan koreksi ya. Karena kalau dilihat ini, ketika market melakukan rally base rally, ketika rally kedua itu terlalu panjang ya, terlalu panjang, dan kalau saya lihat ini sebenarnya sudah cukup ekstrim. Apakah ini overbought? Belum, karena kalau dilihat dari segi indikator ya, saya pakai indikator RSI deh. RSI ini sebenarnya masih di atas, ini masih flat di 75, belum turun di bawah 70. Kemudian dari segi daily, dari stokastik juga masih flat di atas 80, bahkan ini masih kuat di angka 90-an. Jadi belum ada tanda-tanda untuk reversal ataupun menandakan adanya overbought. Tetapi kalau saya pribadi, dengan pergerakan dari hari Kamis minggu lalu, berarti sudah 1 minggu ya. 1 minggu pergerakan market tanpa koreksi sama sekali di daily ya, dan sudah 1000 pip. Jarang banget kita melihat market itu bergerak konsisten selama 1 minggu. Pergerakannya itu 1000 pip. Contohnya itu misalnya adalah di 8 Agustus di sini secara daily. Ini naiknya 900 pip ya, 900 pip, kemudian koreksi. Koreksinya itu mengambil setengahnya. Kemudian kalau dilihat juga dari sini, ini nggak bisa ya, ini sudah terjadi koreksi. Ini 700 pip koreksi ke bawah. Koreksinya itu untuk retest sejauh setengahnya juga. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi daily, kemarin itu ya, ketika break di atas 2600, ketika tidak ada koreksi sama sekali, itu yang saya worry untuk nge-buy. Ya, makanya saya tidak berani untuk nge-buy di ketika market itu tidak ada koreksi yang signifikan sekali. Oke? Seperti itu. Jadi sewajarnya sih harus ada koreksi karena ini sudah cukup ekstrim selama 1 minggu. Geraknya itu kalau di total adalah sejauh hampir 1200 pip dari hari Kamis sampai sekarang ketemu Kamis. Jadi sewajarnya ada koreksi sedikit lah, minimal sampai 2600 kalau bisa ya. Ingat, kalau dilihat ini koreksi 2600 itu masih wajar ya. Jangan kalian anggap ketika turun itu marketnya reverse menjadi bearish, enggak ya. Sekali lagi, jangan beranggapan seperti itu. Oke, jangan beranggapan seperti itu. Ketika dia break di bawah 2400, oke, kalian sebut bearish juga nggak masalah, tapi itu kan masih gila banget turunnya ya. Jadi sekali lagi, kalau bisa marketnya adalah meretest 2600 dah at least banget ya, 2600, karena ini sama sekali belum di retest. Kalau kalian ini ngelihat sebagai fair value gap juga di daily ya, ini ya berarti kan dari 2613 sampai 2595, berarti betternya adalah di sekitaran 2603 ya, seperti yang saya bilang kemarin tadi di weekly, atau enggak di 2600 gitu kan. Better kalau marketnya memang mau turun. Sekali lagi, kalau mau turun, kalau enggak ya it's okay, nggak masalah. Karena kalau diukur sekarang secara Fibonacci, ini tidak ada yang bisa dipakai Fibonacci-nya, karena kalau dicari titik nolnya itu selalu bergerak naik tinggi ya. Dan kalau dicari trend line-nya yang bisa dipakai adalah dari sini ya. Untuk trend line terdekat saat inilah dari sini startnya, kemudian di sini ya. Ini adalah trend line yang bisa dipakai sebagai major trend line-nya. Trend line majornya di sini adalah 40%
cukup curam sedikit ya, walaupun nggak 45%. Ini major trendline-nya untuk bergerak naik. Kemudian untuk minor-minornya itu cukup banyak sebenarnya. Ini minornya ya. Ini minor yang diambil dari tanggal 7 Agustus. Kalau yang major itu dari 26 Juni. Ya, ini majornya tidak scroll ke bawah ya. Tidak untuk ngelihat di harga paling bawah. Ini yang saya lihat hanya di all time high di 2300. Kalau kalian cari sampai ke bawah seperti ini, nah ini major sekali udah jatuhnya ya. Ini sudah terlalu major. Kalau sudah terlalu besar seperti ini ya, kalian pandangannya udah nggak daily lagi, monthly kalian itu pandangannya, bahkan ke weekly jatuhnya. Bahkan weekly pun itu kalian pakainya itu nggak di sini trendline-nya ya. Jadi kalau saya pribadi pakai trendline adalah yang dari sini aja ya, yang dari sini ketemu di sini, ketemu ini, kemudian marketnya garisnya tetap panjang. Kemudian yang kedua minornya itu dari sini, ketemu ini, kena ini, lanjut lari. Kalau yang paling kecil sekali, nah itu diambil dari sini, ketemu ini, udah selesai. Ya, sekarang kalau dilihat ada 3 trendline yang dimana trendline itu semakin lama semakin curam. Ya, ini trendline pertama adalah sebesar mana tadi dia kok ini ini derajatnya adalah kok beda. Bentar ya, kita perbaiki dulu pandangannya. Kalau yang ini adalah 29 derajat, kemudian kenapa tadi 40 ya? Kalau yang di sini kalau yang ini ketemu ini 45 derajat, kemudian yang ini ketemu ini 61 derajat. Jadi semakin lama semakin curam naiknya, jadi hati-hati ya. Jadi ada 3 trendline, jadi semoga kalian bisa dibantu dengan trendline ini. Kalau Fibonacci-nya sekarang, kalau dari sini sampai sini sudah selesai ya. Fibonacci dari sini sampai sini ini kan sudah kena nih ya. Ya, ini sudah kena 61,8, kemudian break naik. Jadi otomatis Fibonacci-nya pindah, dan dari sini sampai all time high-nya di sini. Sebenarnya ini belum geser titik nolnya loh. Ya, ini kan cuma sampai 23,6, tidak respect 38,2, bahkan tidak respect 61,8 di 24. Ya, di sinilah ya. Kemudian market bergerak lari dan terus lari. Dan sebenarnya ini adalah titik Fibonacci-nya yang sebenarnya ya. Dari sini, dari swing higher low ya, ini higher low-nya, higher high-nya itu kemungkinan bisa di sini di 2670-nya. Kalau di sini higher high-nya di 2670, berarti 38,2 ada di 2550, which is itu sangat jauh sekali. Kemudian 23,6 itu ada di sekitaran 2600, kemudian 50% adalah di area demand 2511. Itu besar banget memang, jujur ya. Tapi kenyataannya seperti ini untuk menarik Fibo-nya ya. Ini swing yang ini, kalau ditarik titik nolnya yang di sini belum masuk kriteria. Kalau saya pribadi ya, kalau pakai Fibo minimal 38,2 baru saya geser Fibo-nya. Karena ini 23,6 nggak kena, kemudian naik lagi, jadi tidak bisa. Sebenarnya ini karena kalau dilihat ini kan ya ini kan high ya, ini high, ini higher high, ini ya ini higher low lah ya, ini higher ya benar higher low, kemudian di sini higher low lagi, kemudian di sini higher high lagi ya, kemudian di sini adalah higher low yang lebih tinggi, kemudian di sini adalah higher high-nya. Nah, sehingga di mana higher low yang baru ya, karena Fibonacci-nya tidak nyampe, ya mau nggak mau berarti higher low-nya kan di sini terakhir ya. Kalau pakai Fibo berarti nggak nyampe sebenarnya, tapi mau nggak mau karena marketnya bergeraknya lari gila-gilaan, berarti Fibonacci yang kita bisa pakai di daily adalah berarti dari sini. Kita cari mana yang lebih rendah. Ini berarti ya. Ini higher high, ini higher low, market break sampai sini. Berarti ini sudah kena 38,2. Kemudian market bergerak lari ya, berarti bisa digeser Fibo-nya dari sini sampai sini, maka didapatlah 23,6 itu ada di 2640
kemudian 38,2 ada di 2623, 50% ada di 2608 dan sekitaran dan di bawah 2600 itu adalah golden rasionya. Ya. Dan sekali lagi kalau memang benar ini adalah titik nol. Sekali lagi ya, titik nol itu sekali lagi bisa berubah apapun itu yang terjadi ya. Titik nol bisa berubah, jadi harap waspada kalau mau tarik Fibo-nya. Kalau saya pribadi mau tarik Fibo yang di mana? Apakah ini? Enggak, tetap saya akan tarik Fibo yang dari sini. Karena prinsip saya adalah kalau sudah kena Fibo 38,2 baru saya akan geser. Tapi kalau mau ngikutin market geraknya, ya udah, kalau mau ngikutin geraknya market berarti nggak di sini Fibo-nya, berarti di sini Fibo-nya. Ya, kalau mau ngikutin gerakan market, tapi kalau mau idealis dikit ya di sini saya pakainya. 50% pas di sini, 38,2 di 2550, 23,6 ada di sekitaran 2600. Makanya saya nggak mau ngebuy untuk jangka sekarang ya. Nanti ngebuy-nya. Oke, yang penting kalian ingat tadi ada berbagai macam trendline ya, dan 2600 adalah area kunci. Dan untuk area kunci selanjutnya adalah di 2625 karena ini kalau dilihat marketnya ini respect 2625 sih seharusnya. Kita pindah ke H4, oke? Kita pindah ke H4. Ada berbagai level yang bisa di respect. Yang pertama adalah di 2625 yang pertama. Ya, walaupun ada sedikit noise. Kemudian di 2650 ini angka angka psikologi banget, 2650 ya. Terus sekarang projectionnya mau sampai mana? Ya, projection adalah ini di 2675 yang pertama. Ya, 2675, kemudian tambah 25 di mana? Ya 2700. Gampang aja. Setiap 250 pip saya pakai sebagai projection aja. Ya. Seperti ini secara H4 ya, gampang aja. Kalau Fibo nih udah nggak bisa karena ini sudah marketnya terlalu cepat naiknya, tidak ada koreksi yang sehat. Karena kalau ditarik dari Fibo yang kayak tadi ya di daily, dari sini ketemu ini nggak kena, ketemu ini nggak kena, ketemu ini juga nggak kena, tetap tadi ya tidak ada perubahan. Kalau ditarik lagi Fibo yang dari sini ketemu ini, ya ini sudah selesai. Kalau ditarik yang dari sini ke sini, ya udah berarti kalian dapat 61,8-nya ada di sekitaran 2640, 2638, 2635, 2632 sampai sini. Saya sih nggak mau ngambil Fibo yang kayak gini ya, ini pendek banget Fibonya soalnya. Ya, jadi H4 clear seperti ini. Di bawah 2650 dan 2625 kita ada satu area yang belum di retest adalah area ini di 2637. 2638 deh ya. Ini memang tidak angka bulat yang bagus, hanya saja ini belum di retest resistance become supportnya di H4 di sini. Oke. Kalau dilihat ini 26 enggak juga sih. Itu H4. Kemudian kita ke H1. Ke H1 ya ini clear banget. Kalau di H1 kita juga clear banget ngelihat ini adalah 2615,5 ya, 2615 lah ya. Nih. Jadi yang belakangnya 5 ini kebetulan marketnya lagi berbaik hati sih. Ya, di support H4 kita ada di 2650. Support H1 terdekat saat ini adalah di 2653,45. Ya, jadi berarti otomatis ini adalah area supportnya sekarang. Kemudian ini bisa nggak dijadikan sebagai area demand? Menurut saya sih bisa. Ini bisa dijadikan area demand. Tapi H4-nya kalau bisa tidak turun di bawah 2638 ya. Dan juga ketika kalau market ini turun ke bawah, kalau bisa turunnya ini hanya sekedar turun ya, turun sampai 2643, 2640 lah ekstrim banget, tapi semoga nggak sampai 2640 sih. Sampai 2644 terjadi konfirmasi membuat putar balik, kalian bisa buat ngebuy. Tetapi hati-hati ya, ini kan supportnya di sini dari 2653 sampai 2650. Yang saya takutkan adalah ketika dia turun, naiknya cuma meretest ini doang dan kemudian marketnya bergerak turun lagi.
Jadi hati-hati. Kalau saya pribadi lebih prefer nge-buy di mana? Kalau saya pribadi lebih prefer nge-buy-nya di sini. Ya. Saya lebih prefer nge-buy-nya di antara 2625 sampai 2630. Saya lebih prefer nge-buy-nya di sana sih. Ya. Saya lebih prefer nge-buy-nya di sana. Kalau nge-sell gimana? Kalau saya nge-sell susah sih, jujur. Susah banget kalau mau nge-sell untuk saat ini ya. Jujur susah banget kalau mau nge-sell. Jadi kalau saya pribadi mau nge-buy di mana? Yang pertama, saya nggak nge-buy di tengah-tengah di 264. Saya nggak mau nge-buy di tengah-tengah di 2643,5 di sini saya nggak mau nge-buy. Better saya nge-buy di 2638 tapi lihat di H4. Ini kan belum di retest soalnya. Tapi kalau marketnya turun terus dan memang potensial mengejar area demand di 2630 sampai 2625, saya akan tunggu di sini. Tapi kalau misalnya market cepat banget turunnya ya, cepat turunnya meretest ini dan kemudian balik dan tutup di atas 2638, saya akan nge-buy di sini. Dan itu pun kalau marketnya turun ya, karena kalau dilihat ini sekali lagi marketnya nggak ada turunnya sama sekali. Jadi kalau marketnya nggak turun-turun ya udah sih, saya nggak bisa ngomong apa juga ya. Saya nggak mau nge-buy juga dengan kondisi memaksakan seperti ini. Tapi kalau kalian stylenya trading breakout langsung nge-buy, breakout langsung nge-buy sih ini enak banget ya. Tapi kalau saya yang stylenya sekali lagi tradingnya harus ketika dia break, retest, kemudian masuk ke area demand, ke resistance become supportnya baru nge-buy ya, baru enak nge-buy-nya. Tapi kalau nggak sesuai dengan itu ya sorry to say, nggak masuk, itu aja sih. Kalau dicari sekarang apakah ada divergent? Oke, sekarang kita cari divergent karena kayaknya sih ini bakal ada koreksi. Oke, kita pakai cocok logi sedikit ya. Dilihat dari segi weekly apakah ada divergent enggak? Ini sudah masuk areanya. Daily divergent enggak ada juga. H4 divergent ya bisa dikatakan H4 divergent. Cuman itu terjadi di stokastiknya doang. Ya, ini turun dan ini naik ya. Kalau dari RSI-nya ini masih flat di atas 60 bahkan ya. Ini kalau kalian lihat RSI masih flat di atas 60. Jadi kalau saya lihat ini H4 tidak bisa dipakai. Hanya saja H4 bisa kalian gunakan indikatornya ini untuk melihat apakah marketnya itu bakal koreksi cukup panjang atau enggak. Jika kalau dilihat dari secara histori H4, kalau market H4-nya itu bisa turun di bawah 60 secara RSI ya. Kalau market H4-nya turun di bawah 60 dan secara stokastik turun di bawah 60 juga, kemungkinan marketnya bisa koreksi. Ya, koreksinya ya lumayan lah, mungkin koreksinya sampai 2625, 2615 mungkin ya. Itu. Jadi H4 menurut saya sih tidak bisa dikatakan sebagai divergent. H1 divergentnya sudah terjadi tadi malam, tapi efeknya nggak ada, ya. Efek divergentnya literally nggak ada ini. Nih, ya, ini marketnya naik, di sini turun, sini juga turun. Efeknya apa? Berhenti di 2653, 2650. Berarti 2650 berarti sebagai area key level. So sekarang gimana? So far kalau dari segi H1 yang bisa kalian lihat adalah di stokastik. Kalau stokastik drop di bawah 20 ya. Stokastik drop di bawah 20 dan RSI drop di bawah 50. Menurut saya itu kalian bisa buat nge-sell. Ya. Kalau kalian mau bantuan buat nge-sell bisa pakai indikatornya ini. Karena kalau dilihat RSI tidak pernah drop di bawah 50. Ya, semenjak dia break di atas 2600. Kalian bisa lihat di sini. Ketika dia break di atas 2600 tanggal 20 September, tidak ada tidak ada RSI yang break di bawah 50. Bahkan ke 48 pun tidak ada. 49 cuma pernah sekali. Kemudian lanjut rally lagi. Jadi otomatis kalau marketnya ini membawa RSI turun secara H1 di bawah 48, di bawah 50, ini marketnya bisa condong untuk jadi koreksi dan juga didukung oleh stokastik jika misalnya drop di bawah 20. Ya, karena secara H1 tidak pernah stokastiknya itu juga drop di bawah 20. Oke. Ataupun kalau misalnya 20 nggak bisa, ya menurut saya sih bisa, tapi minimal 30 lah ya.
Kalau 30 di bawah 30 itu menurut saya bisa tidak dikoreksi. Jadi syaratnya minimal 30 stokastik, kemudian 50 dari segi RSI. Jadi divergennya nggak ada untuk saat ini ya. Masih clear untuk bisa nge-buy terus. Untuk nge-buy di atas bagaimana? Ya menurut saya sih kalau nge-buy di atas di sini sedikit worry ya, sedikit worry. Karena sekali lagi ini nggak tahu mau sampai mana ini ya, ini nggak tahu mau sampai mana. Kalau dilihat apakah ini, kalau dicari ya ini sebagai rally terdekat, swing terdekat ya bisa ya, berarti di sekitaran, kalau marketnya memang mau koreksi ya, turun sampai 2638 kalau bisa, sampai 2643 kalau bisa. Kalau marketnya nggak mau turun gimana? Secara projection H1 menengah menggunakan Fibo ya, dari sini all time high-nya sampai harga terendah sekarang. Ini kan harga terendah sekarang di 2649 nih ya. Kalau dicari 1272 ada di 2676. Kemudian 1618 ada di 2683. Kemudian 2690, 2697 sampai 2700. Jujur di sini saya cukup berat untuk mencari di mana market all time high untuk saat ini jika menggunakan Fibo-nya di sini. Tapi yang bisa saya infokan adalah all time high sekarang terdekat adalah di 2675 ya, 2676, kemudian 2700 sampai udah paling jauh sekali. Dan all time high-nya sekali lagi yang bisa saya kasih adalah sampai di level 3000 ya, 3000 paling atas. Seperti itu. Jadi intinya tetap kita nge-buy, tidak ada alasan apapun, cuman kalau saya pribadi lebih prefer marketnya turun kalau dikasih. Kalau misalnya mau terus naik, saya cuma bingung di mana stop loss-nya aja. Tapi kalau marketnya break di atas all time high sekarang di 2670, kalian mau TP di 2675 tanpa stop loss, pasang buy stop di sana, ya kalian mau nggak mau harus lihat marketnya, jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Karena takutnya ketika dia naik sampai sini, whipsaw kemudian turun lagi. Ini yang bahaya takutnya. Kayak di sini, ya kan, ketika dia naik langsung turun ke bawah. Itu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.